Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum jami'an. Al-yawma bi'idnillahi ta'ala sanukmil qira'atana min kitab Syarh al-Usul min ilmi al-Usul li fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa nahnu al-an mazilna fi al-khas. Di antara pembahasan yang berkaitan dengan al-kalam dalam usul fikih adalah pembahasan tentang al-am wal khas. Al-am sudah pernah kita ambil di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita sedang di al-khas. Sebelum pertemuan hari ini kita sudah membahas pengertian al-khas, ya. Kemudian apa itu takhsis, apa itu mukhassis. Ya, sekarang kita masuk ke al-mukhassis. Ya, kita masih di al-mukhassis. Bahwasanya yang bisa mentakhsis atau menjadikan suatu dalil itu khas ada muttasil dan ada yang munfasil. Ada yang sifatnya dia nyambung langsung dengan dalil tersebut, atau ada yang terpisah. Yang nyambung itu ada tiga. Ya, yang pertama al-istisna. Al-istisna contohnya di surat Al-Asr, innal insana lafi khusr illal ladzi. Ini istisna. Istisna, ya, yang merupakan mukhassis muttasil. Sekarang kita ambil mukhassis yang kedua atau mukhassis muttasil yang kedua, yaitu asy-syart. Nah, nanti kita akan ambil setelahnya as-sifat. Baik. Wa nanul an fi qauli al-muallif Sanian minal mukhassis al-muttasil asy-syartu. Di antara mukhassis muttasil adalah asy-syart. Ya. Berarti ada mukhassis muttasil yang lain karena digunakan min di situ. Wa huwa lughatan al-alamah. Syarat secara bahasa artinya al-alamah, tanda. Makanya antum katakan asyratus sa'ah. Apa makna asyratus sa'ah? Alamatus sa'ah. Ya, antum mengatakan asyratus sa'ah bukan artinya syarat-syarat hari kiamat, bukan, tapi tanda-tanda hari kiamat. Katakan asyratus sa'ah. Wal muradu bihi huna ta'liqu syai'in bi syai'in wujudan aw adaman bi in asyartiyah aw ihda akhawatiha. Yang dimaksud dengan syarat dalam pembahasan al-khas adalah ta'liq. Kita mengikat sesuatu, ya, dengan sesuatu yang lain, wujudan au adaman, dari sisi keadaan, dari sisi ada ataupun tidak adanya. Jadi sesuatu itu ada dan tidak ada tergantung kepada sesuatu yang lain ini. Jika kamu makan, maka kamu kenyang. Maka kenyang itu tidak akan ada tanpa adanya makan. Itu maksudnya. Itu namanya ta'liqus syai' wujudan wa au adaman. Jadi jika syarat itu tidak ada, maka masyrutnya juga tidak ada. Ya, jika syaratnya ada, maka masyrutnya juga ada. Bagaimana caranya mentaklik sesuatu seperti itu? Bi'in asyartiyah, dengan menggunakan in. Ya. In taf'al hadza af'al. Kalau antum melakukan ini, ya, maka saya akan lakukan. Nah, in asyartiyah itu diartikan dengan jika. Au ihda akhawatiha, atau akhawat dari in yang lainnya. Baik. Kita masuk ke qaulus syarih. Qauluhu saniyan minal mukhassis al-muttasil asy-syartu wa huwa lughatan al-alamah liqaulihi ta'ala fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha. Faqad jaa'a asyratuha bimana ja'at alamatuha. Ya. Fahal yanzuruna illa sa'ata ta'tiyahum baghtah. Ya. Hari kiamat akan datang kepada mereka secara baghtah. Ya, mufajaah, tiba-tiba. Faqad jaa'a asyratuha. Meskipun hari kiamat datang tiba-tiba, tapi tanda-tandanya sudah datang. Qauluhu wal muradu bihi huna ta'liqu syai'in bi syai'in wujudan aw adaman bina syarti aw ihda akhawatiha. Ta'liqu syai'in bi syai'in hadza jins. Ini maksudnya jins. Jins itu maksudnya luas cakupannya. Jadi syai' di sini nakirah. Ta'liqu syai'in bi syai'in nakirah, dia mencakup banyak sekali jenis, banyak sekali hal di situ. Wa qauluhu bi in asyartiyah wa ihda khawatiyah hadza fasal. Ini pembedanya.
Jadi ta'liqu syai'in bi syai'in itu bisa dengan apa aja. Ya, mengikat sesuatu dengan sesuatu yang lain itu bisa dengan apa aja. Misalkan Anda mengatakan Muhammad adalah seorang santri. Ini tidak ada ta'liqnya. Tapi kalau Anda mengatakan Muhammad seorang santri yang rajin, ya, ini ada ta'liqnya. Tapi ta'liq tidak menggunakan in asyartiyah. Paham maksudnya ya? Jadi ta'liqu syai'in bi syai'in itu bisa dengan apa aja selain in asyartiyah. Nah, maka kalau kita mentaklik sesuatu dengan sesuatu yang lain menggunakan in asyartiyah, itulah yang disebut dengan asyart. Paham ya? Makanya dikatakan hada fasal. Maksudnya inilah pembeda antara ya syarat dengan yang lainnya. Pembedanya di kalimat in asyartiyah, bi in asyartiyah, atau ikhda khawatiyah. Jadi cara paling gampang mendeteksi syarat apa bukan, antum ketahui in syartiyahnya ada apa tidak, atau tanda-tandanya ada apa tidak. Wa dzalika li anna ta'liqa asy-syai'i bi syai'i qad yakunu bi in aw bi ghairiha. Fa idza qulta la azuruka hatta tazurani, fa hadha ta'liqu syai'in bi syai'in lakinnahu laysa bi syart li'annahu laysa bi in aw ihda akhawatiha. Karena katakan la azuruka hatta tazurani, saya tidak akan mengunjungimu sampai kamu mengunjungi saya. Ini bukan syartiyah di sini, ya, karena dia tidak menggunakan in atau akhawat in asyartiyah. Baik. Ya, jadi hatta di sini hatta nasibah dia, ya. Bisa juga hatta syartiyah ya sebenarnya. Contohnya kurang tepat di sini karena hatta kemungkinan juga bisa syartiyah. Kalau syartiyah ya berarti tidak tepat jadikan contoh. Wujudan au adaman hada lahu arba'u suwar li'annahu qad yakunu kullun minal juz'aini wujudiyan wa qad yakunu kullun minhuma adamiyan wa qad yakunu al-awwalu adamiyan wa tsani wujudiyan wa qad yakunu al-awwal wujudiyan wa tsani adamiyan. Apa maksudnya ini? Fa idza qulta illam tabarra walidaka falan u'tiyaka hadiyatan fa hadza ta'liqu adamin bi adamin. Perhatikan kalimat pertama di situ. Illam ya taburra walidaka. Ini kalimat positif negatif? Lam taburra walidaka. Lam, ada lam di situ negatif pasti ya. Jika engkau tidak mentaati kedua orang tuamu, berbakti kepada kedua orang tuamu, falan u'tiyaka hadiyatan, maka aku tidak akan memberikanmu hadiah. Ya. Berarti lam taburra walidaka ini adam, ya. Lan u'tiyaka hadiyatan. Ini kalimat positif negatif? Negatif. Berarti di sini antum mentaklik sesuatu yang negatif dengan sesuatu yang negatif, atau bahasanya taklik adam bi adam. Paham ya? Baik. Lihat contoh yang kedua. In bararta walidaka. Positif negatif? Positif. Berarti ini taklik wujud namanya. U'tiyaka hadiyatan. Ya, u'tiyaka hadiyatan. Ini berarti positif juga. Berarti namanya taklik wujud bi wujud. Wadah ada? Wa in qulta in bararta walidaka lan uharrimakal hadiyah. In bararta walidaka. Ya, in bararta walidaka. Positif negatif? Positif berarti wujud. Lan uharrimakal hadiyah. Positif negatif? Negatif. Berarti bisa kita mentaklik sesuatu yang positif dengan sesuatu yang negatif. Ini namanya taklik wujud bi adam. Fal awal wujud wasani adam. Baik. Walau qultu in lam ta'iq walidaka wa'tiyaka hadiyatan fahada ta'liq adam bi wujud. Illam ta'iq walidaka. Ta'iq bimana durhaka. Ya. Illam lam ta'iq walidaka. Positif negatif? Negatif. Berarti ta'liq adam. U'tiyaka hadiyatan. Positif negatif? Positif. Berarti wujud. Ini namanya ta'liq adam biwujud. Baik, ini dia empat bentuk dari ta'liq wujudan atau adaman itu. Baik. Ini 4 dia ta'liqnya. Jadi positif negatif dengan negatif, positif dengan positif, positif dengan negatif, negatif dengan positif. Jadi 4 bentuk dari ta'liq wujud atau adam. Akhawatu inna hiya adawatu syart. Kai idza mata aina ayyana wa hiya katsira. Nah, ini perlu digarisbawahi di sini apa saja akhawat inna. Kalau inna jelas, udah jelas, gampang diketahui. Bukan inna, apa in ya.
akhwat in. Ya, akhwat in yang lain ada idza, mata, aina, ayyana, wa hiya katsira. Wala farqa baina an takuna al-adatu 'amilatan aw ghairu 'amilah. Jadi ada nanti ada watu syarat al-muhmalah, ada yang amilah istilahnya. Ada yang amilah, ada yang ghairu 'amilah. Ya, jadi tidak ada bedanya amilah atau ghairu 'amilah. Maksudnya dia menjazmkan atau tidak. Karena in asyartiyah itu termasuk salah satu al-jawazim. Salah satu al-jawazim. Maka nanti mungkin tuh bertanya, kalau dia menjazmkan termasuk pembahasan ini enggak? Ya, termasuk. Kalau dia tidak menjazmkan, termasuk juga. Ya, jadi bukan dari tinjauan beramal apa tidak. Karena itu pembahasan nahwu. Yang penting maknanya. Maknanya syartiyah apa bukan? Wala baina an takuna al-adatu ismiyah atau harfiyah. Ya. Dan enggak masalah, enggak ada bedanya antara yang bentuk isim atau bentuk huruf. Jadi dari adawatus syarat itu selain in, ya, adalah isim-isim. Ya, kecuali in. Ya, in itu huruf. Ya, adapun idza, mata, aina dan seterusnya itu isim dia. Paham ya? Ismu syarat kita katakan. Baik. Nah, maka tidak ada bedanya mau dia huruf syarat, mau dia isim syarat, tidak ada bedanya. Baik. Wa hadza fi an-nahwu. An-nahwi. Qauluhu wasyartu mukhassisun sawa'an taqaddama aw ta'akhkhar. Syarat itu mukhassis dia. Bisa mentaksis sesuatu entah dia itu ada di depan atau ada di belakang. Baik. Yushtaratu fi syart ma yashtaritu fil istisna. Syarat dari fi syarat, paham ya? Syarat dari syarat maksudnya paham ya? Karena kita lagi bahas syarat ini ya. Jadi syarat itu untuk bisa menjadi mukhassis punya syarat gitu. Ya, punya kriteria-kriteria ya. Dan kriterianya atau syarat-syaratnya persis sama seperti di istisna kemarin. Kalau di istisna syaratnya kemarin an yakuna min mutakallimin wahid. Harus dari satu orang. Nah, istisna kemarin harus satu orang. Kita contohkan kemarin seorang laki-laki ketika mau mentalak istrinya dia mengatakan, "Saya talak istri saya keempat-empatnya." Kemudian tetangganya bilang kecuali ummu fulan. Nah, itu seperti itu tidak boleh. Itu tidak memenuhi syarat istisna. Maka syarat juga seperti itu. Itu syarat yang pertama. Wa an yakuna muttasilan bihi haqiqatan aw hukman. Ya. Syarat yang kedua dia harus muttasil, entah secara hakikah atau secara hukum saja, tidak langsung maksudnya. Fa in lam yakun min mutakallimin wahid lam yasih. Kalau qala qail akrim Zaidan wa qala akhar in zaraka lam yasih li'anna al-mutakallim laysa wahid. Jadi kalau ada yang ngomong misalkan akrim Zaidan, muliakanlah si Zaid. Kemudian tiba-tiba fikrah bilang in zaraka, kalau dia mendatangimu. Nah, ini syaratnya tidak benar karena tidak dari mutakallim wahid. Baik. Walau qala akrim Zaidan thumma ba'da muddah yumkinuhu al-kalam fiha qala in zaraka la yasil li'annahu la budda an yakuna muttasilan. Begitu juga kalau dipotong. Dari mutakallim wahid, ana bilang akrim Zaidan. Kemudian berapa waktu kemudian ana bilang in zaraka. Adalah yajuz. Ini enggak boleh. Ana tidak ada tamu yang datang, tidak ada sesuatu yang menghalangi ana untuk melanjutkan, tapi tiba-tiba ana potong. Nah, itu tidak boleh. Nah, ini sudah kita bahas kemarin di istisna. Syaratnya persis sama. Bagaimana kalau dia batuk, bersin, sebagainya, sudah kita bahas. Baik. Kemudian, misalul mutaqaddim. Tadi kita katakan bahwasanya syarat itu, ya, dia akan tetap menjadi mukhassis meskipun ada di depan atau ada di belakang. Sekarang kita lihat syarat yang di depan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang musyrikin. Fa in tabu aqamus shalah wa atuz zakah fakhallu sabilahum. Fakhallu sabilahum. Fa in tabu, jika mereka kembali ya dalam agama Allah, wa aqamus shalah, dan mereka menunaikan salat, wa atuz zakah, mereka membayar zakat, fakhallu sabilahum, maka biarkanlah mereka. Khallu sabilahu bimana utrukum. Ya, di sini ada syartiyah apa tidak di ayat ini? Ada. Apa ada tuh syaratnya di sini? In di awal ayat ya, fa in. Berarti ini mutaqaddim. Ya, syaratnya apa? Syaratnya ada 3 di situ. Ya, jika mereka bertobat, menunaikan salat, kemudian zakat. Ini syaratnya. Kalau mereka melakukan 3 hal ini, fa khallu sabilahum. Biarkan mereka. Ya, ini namanya mutaqaddim.
Al-hukmul am fi qoulihi ta'ala fakhallu sabilahum. Jadi sudah ditaksis di sini. Taksis wa taksis bi syarat fi qoulihi fa in tabu wa qamus salawatu az-zakah. Fa ala hada la nukhli sabilal musyrikin idza wajadnahum hatta yatubu wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Maka kalau kita dapati ada orang musyrik, dia bertaubat tapi nggak mau menunaikan salat, maka yang seperti ini ya tidak masuk dalam ayat ini, tidak mendapatkan kalimat fakhallu sabilahum. Baik. Ini contoh yang syarat mutaqaddim. Adapun syarat yang mutaakhir, contohnya di sini qauluhu wa misalul mutaakhir qauluhu ta'ala walladzina yabtagunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Baik. Al-umum fi qaulihi walladzina yabtagunal kitab, dan orang-orang yang mengharapkan al-kitab. Al-kitab bermakna al-id, pembebasan. Mimma malakat aymanukum, ya, dari budak-budak yang kalian punya. Fakatibuhum, maka bebaskanlah mereka in alimtum fihim khaira, jika kalian mengetahui ada kebaikan di dalam diri mereka. Ya. Jadi di sini kalau mengetahui ada kebaikan, ini syaratnya. Jadi ada dua hal di sini, membebaskan budak, syaratnya apa? Ada kebaikan apa tidak? Jelas ya? Ya, berarti syaratnya ada di depan atau di belakang? Ya, belakang. Ya. Baik. Sama seperti hadis Nabi misalkan, ini contoh yang mutaqaddim ya. Ini kan mutakhir. Kita contoh mutaqaddim di hadis Nabi misalkan, illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak malu, lakukan apa yang kamu mau. Kita balik sekarang, ya. Ya, lakukan apa yang kamu mau kalau kamu nggak malu. Nah, ini mutaakhir berarti ini. Paham ya? Baik. Jadi di hadis Nabi itu mutaqaddim, kita rubah menjadi mutaakhir ya, syaratnya kita letakkan di depan. Jadi patokannya syaratnya. Ya. Jadi ada syarat di depan, ada syarat di belakang. Nah, di sini syaratnya di belakang dia. Di kalimat in alimtum fihim khaira. Baik. Al-umum fi qoulihi walladzina. Di awal ayat walladzina. Ini kan salah satu dari siga umum ya, mencakup semua di sini. Maka ditaksis ya, in alimtum fihim khaira. Kalau hanya kita baca ayat ini sampai walladzina yabtagunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum, sampai situ doang, berarti semua budak itu ada kebaikan apa tidak harus dibebaskan semua. Jelas ya? Tapi disyaratkan di sini in alimtum fihim khaira. Ya, fakhussisal umum biman yu'lam fihil khair. Wa mafhumuhu illam na'lam fihil khair fala nukatibuh. Ya. Nanti kalau budak itu kita tidak mengetahui ada kebaikan, bahkan kalau kita bebaskan pasti dia akan berbuat kriminal misalkan, akan berbuat kerusakan, maka jangan dibebaskan. Fahadzani mamlukani taqaddama ila sayyidihima talabil kitabah. Ya. Ada dua orang budak. Ya, dia mengajukan kitabah kepada tuannya. Kitabah itu minta untuk dibebaskan dengan syarat dia membayar dirinya sendiri. Apa maksudnya? Antum mau bebas, ya. Wahai tuan saya mau bebas, ya. Saya bersedia untuk membayar tuan sebagai ganti kebebasan saya. Itu namanya kitabah atau mukatabah. Nandur, maka antum sebagai tuan di situ lihat kepada dua budak tadi, in alima fihi ma khairan. Kalau antum mengetahui di dalam kedua budak tadi ada kebaikan, umira bi mukatabatihi, maka berdasarkan ayat tadi bebaskan mereka berdua. Wa man lam yu'lam fihil khair la yu'mar bi mukatabatihi. Tapi kalau enggak antum tidak mengetahui ada kebaikan, maka jangan diiyakan perkataan budak tersebut. Baik. Fa in alimal khairu fi ahadihima katabahu wa in kana ya'lamul khair fihima jami'an umira an yukatibahuma wa lam ya'lam fihimal khair lam yu'mar bi mukatabatihima. Kalau hanya satu saja yang ada al khairnya, maka bebaskan satu doang. Kalau dua-duanya ada al khair di dalamnya, maka dua-duanya dibebaskan. Di kalangan para sahabat, banyak budak-budak yang terkenal ya, atau di zaman para tabi'in, ulama-ulama yang berstatus budak. Ya, ketika tuannya mengetahui budaknya orang yang berilmu, ya, punya semangat untuk menuntut ilmu, dibebaskan. Masuk ke dalam ayat ini, nalim tuh fihim khair. Bahkan meskipun si budak tersebut tidak meminta mukatabah, kadang tuannya sukarela membebaskan.
Taib itu dia asyart. Wadah ya? Taib gampang insyaallah. Yang penting antum tahu mana in syartiyah dan akhwat-akhwatnya tadi, ada idza, ayyana dan seterusnya. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga maksudnya ketiga apa? Mukhassis muttasil. Mukhassis muttasil yang pertama apa? Istisna. Yang kedua tadi asyarat. Yang ketiga adalah as-sifah. As-sifah huna laysat hiya sifah inda nahwiyyin. Sifat yang kita maksud di sini bukan sifat dalam pembahasan ilmu nahwu, bukan yang itu maksudnya. Wahya an-na'at. Kalau dalam ilmu nahwu itu namanya na'at. Paham ya? Makanya kalau penyebutan kata sifat itu sebenarnya kurang tepat kalau dalam nahwu ya. Yang tepat itu na'at. Karena kalau sifat itu luas cakupannya. Ya, bisa di nahwu dan selainnya. Balik sifat, adapun sifat yang kita masukkan di sini adalah kullu ma asy'ara bi wasfin aw bi ma'nan yahtassu bihi ba'du afradil am. Ya, kullu ma asy'ara bi wasfin. Setiap lafaz atau setiap kalimat asy'ara bi wasfin akan memberi makna pensifatan kepada sesuatu. Au bi ma'nan yahtassu bihi, atau memberikan suatu makna kepada satu kata yahtassu bihi ba'du afradil am, yang dengan makna tersebut dia menjadi lebih istimewa dari yang lainnya. Apa maksudnya? Misalkan ya, di dalam ruangan kelas ada banyak santri, ada fikrah di situ. Ya, Anda bilang misalkan yang lain keluar, atau yang lain dapat 0 kecuali fikrah. Ya, yang lain boleh pulang. Ya, yang lain harus mengerjakan PR kecuali fikrah. Ya, di sini kan istisna ya. Ini juga termasuk wasf namanya. Paham ya? Kenapa? Kenapa termasuk wasf pun namanya di sini? Karena di situ ana memberikan makna tambahan kepada fikrah yang membedakan dia dari yang lainnya, sehingga dia akan istimewa sendiri daripada yang lain. Memberikan makna tambahan itu tidak bisa dengan menambahkan kata sifat atau dengan yang lainnya. Contohnya anak katakan ya, semua santri di kelas ini ya badannya tinggi kecuali fulan. Nah, berarti fulan di sini ya ditaksis dengan kata sifat ya, badan tinggi tadi. Berarti dia badannya pendek, berarti taksisnya. Apa maksudnya ya? Nah, kalau kita mengatakan laki-laki itu kuat. Ya, laki-laki itu kuat. Kalau antum bilang laki-laki, ini kan tidak ada taksisnya. Laki-laki bisa siapa saja. Tapi kalau antum mengatakan laki-laki itu kuat, bertambah maknanya sekarang. Nah, ini taksis dengan kata kuat itu. Paham ya? Ini namanya as-sifah. Baik, sekarang kita akan lihat pengertiannya. Kullu ma asy'ara bi ma'nan yahtassu bihi ba'du afradil 'am min na'tin aw badal aw hal. Nah, ini ya cakupan dari yang namanya sifah dalam pembahasan usul fikih. Jadi sifat dalam pembahasan usul fikih mencakup na'at, badal atau hal. Misalkan kita mengatakan Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq. Tapi kalau Anda bilang Umar doang, bisa Umar siapa saja di situ. Umar bin Abdul Aziz, ya. Umar fulan, ya. Umar si ketua RT bisa. Tapi kalau Anda mengatakan Umar Al-Faruq, kan mukhassas jadinya, ya. Kembalinya kepada Umar bin Khattab, tidak ada yang lainnya. Nah, itu namanya badal, taksis dengan sifah yang berupa badal. Bisa juga dengan hal, ja'a Muhammad wa huwa bakian. Kata wa huwa bakian, ya, wa huwa bakian itu artinya sambil menangis, itu mentaksis kedatangan si Muhammad. Baik. Fasifah tashmulu an-na'ta wal badala wal hal. Jadi 3 ini ya, untuk mengingat-ingat nanti sifah yang dimaksud dalam usul fikih itu 3 ini. Karena bilang ini ada sifah di sini. Oh, tapi kan nggak ada na'at man'ud di situ. Tidak, nah, tidak sifat dalam usul fikih itu tidak hanya dengan na'at man'ud, bisa juga dengan badal atau dengan hal. Kalau annana jaraina ala anna sifata mastalaha alaihi nuhat, lakana takhtassu bin na'at faqat, walakin naqul innaha a'ammu min dzalik. Berarti kesimpulannya, mana yang lebih umum, sifat atau na'at? Sifat, karena na'at bagian dari sifat. Jadi setiap na'at itu adalah sifah, tapi tidak setiap sifah itu berbentuk na'at. Sifah itu bisa juga dengan badal atau dengan hal. Kalau antum pahami ini, ingat dengan baik-baik ini, ya, antum akan
akan sangat terbantu nanti ketika membaca kitab-kitab Al-Qudama. Ya, kitab-kitab Al-Qudama tidak akan menemukan kata na'at itu. Na'at itu datangnya belakangan di Madrasah Basrah. Tapi sebelumnya para ulama itu menggunakan kata sifah, nggak ada na'at gitu. Ya, sifah. Ya, sifah itu umum. Baik. Misalun na'at, contoh yang pakai na'at. Ini maksudnya yang menggunakan sifah menggunakan na'at. Sifah menggunakan na'at. Nanti ada sifah menggunakan badal, ada sifah menggunakan hal. Sifah yang menggunakan na'at, misalkan qultu laka akrim at-talabah hadzal am, tsumma qultu al-mujtahidin. Anda mengatakan akrim at-talabah ini umum, santri siapa saja. Sekarang kita rubah menjadi mukhassas, jadinya akrim at-talabata al-mujtahidina. Nah, jadi mana mukhassisnya di sini? Al-mujtahidina, ya. Misalkan di ayat fatahriru raqabah, ya, fatahriru raqabah di ayat yang lain fatahriru raqabatin muslimatin. Nah, berarti taksis sekarang. Kalau ayatnya mengatakan fatahriru raqabah, budak yang mana saja bebaskan, mau dia kafir musyrik bebaskan. Tapi kalau fatahriru raqabah muslimah, sudah taksis sekarang, harus yang muslim. Ya, fahada khusus al-an. Ini namanya taksis bisifah, ya, atau lebih lengkapnya taksis bisifah wa huwa an-na'at. Ya, taksisnya dengan na'at di sini. Nah, baik. Walau qultu aqib at-talabah tsumma qultu an-na'imin khassasna al-uqubah fala yu'aqab man laysa bina'im. Itu ada dua contohnya. Wa misal al-badal, contoh badal, akrim at-talabah tsumma qultu man ijtahada minhum. Sara hadha takhsisan bil badal. Li'annaka lamma qulta akrim at-talabah sara aman. Kalau mengatakan akrim at-talabah ini umum. Ya, tapi Anda mengatakan man ijtahada minhum. Man ijtahada minhum, yang bersungguh-sungguh dari mereka. Berarti semua santri apa sebagian saja? Sebagian, yaitu yang bersungguh-sungguh saja. Ini namanya badal. Ya, badal ba'd min kull. Fa idza qulta man ijtahada kharaja bihi man lam yajtahid fa hadza at-takhsis. Ini namanya takhrij bil al-badal. Ya, takhsis bil badal. Baik. Wa misalul hal idza qultu masalan akrim at-talabata ad-dakhilina fi al-masjid fahuna akrim at-talaba am. Kalau Anda mengatakan akrim at-talabah ini umum, ya, santri siapa saja. Tapi Anda katakan ad-dakhilina fil masjid, yang masuk ke dalam masjid, ya, maka ad-dakhilina min masjid takhassasahum bihali dukhulihim fil masjid. Maka yang tidak masuk tidak termasuk ke dalam ayat ini. Tidak masuk dalam perkataan tadi. Anda mengatakan akrim at-talabah ini umum, masuk semua santri, tapi yang tambahkan ad-dakhilina fil masjid. Nah, ad-dakhilin itu hal ya. Hal itu maksudnya apa? Keadaan, ya. Keadaan si tolabah, ya. Misalkan kita mengatakan di dalam kelas, misalkan, ya, keluarlah para santri yang tidak bawa kitab. Kata yang tidak bawa kitab ini hal. Jadi mirip-mirip nanti hal, ya, dengan nah itu agak mirip-mirip ya. Sebagaimana di nahwu juga ada kemiripan antara hal dan sifat. Baik. Wa yushtaratu fi hadzal naw' min al-mukhassis an yakuna min mutakallim wahid wa alla yufsala bainahuma bi fasil yumkin daf'uhu. Syaratnya sama dengan syarat di asyarat, ya, di sebelumnya tadi, yaitu harus berasal dari satu orang saja. Wa alla yufsal bainahuma bi fasil, tidak boleh ada pemisah yang memungkinkan untuk ditinggalkan. Jadi pemisahnya itu bisa untuk dihindari tapi tetap dilakukan, tetap dipisah, maka tidak sah, ya, tidak sah mentaksis dengan sifat ini. Misalkan Anda mengatakan akrim at-talabah, kemudian fikrah ngomong al-mujtahidin, nah ini tidak sah. Tidak sah, kecuali Anda ngomong kemudian setelahnya al-mujtahidin. Baik. Kalau qala qail akrim at-talabah tsumma qala akhar man ijtahada minhum fala yasih illa idza kana al-awwal yatakallam an ats-tsani fa adh-dhahir as-sihhah. Wa hadza yajibu mulahadzatuhu
Mithlu law qala lakal khadim akrim at-talabah faqala sayyiduhu man ijtahada minhum fadh-dhahir huna as-sihah li'anna al-khadim yatakallam 'an as-sayyid fa kalamuhu ka'annahu kalamu as-sayyid fadh-dhahir anna mithla hada sawa'an fi asy-syart aw fil istithna' aw fi as-sifah idza kana tsani lahu as-saytarah wal qawl 'ala al-awwal fala ba'sa li'anna al-awwala innama yatakallamu bilisanihi. Baik. Akan tetapi meskipun kita katakan tadi harus berasal dari satu orang yang bicara, dalam beberapa kasus diperbolehkan dari dua orang. Ya, syaratnya apa? Syaratnya orang yang pertama punya kuasa atas orang yang kedua. Misalkan budak kepada tuannya. Ya, budak kepada tuannya. Perkataan budak adalah perkataan tuannya. Ibaratnya dia menyampaikan perkataan tuannya. Kalau antum sesama teman, itu kan tidak ada satupun yang memiliki kuasa atas yang lainnya. Maka di situ tidak berlaku. Ketika si tuan mengatakan misalkan akrim at-talabah, kemudian budaknya mengatakan al-mujtahidin, di sini sah. Di sini sah. Kenapa? Karena perkataan budak itu adalah nafsul kalam li sayyid. Ya, dengan syarat sayyid mengetahui perkataan tersebut, tidak diucapkan di lain hari misalkan. Baik. Wal nakhudh amsilatan minal Qur'an. Kita ambil contoh-contoh dari Al-Qur'an. Contoh yang na'at misalkan. Kalau tadi kan contoh na'at akrim at-talaba al-mujtahidin itu contoh yang bukan dari Al-Qur'an. Sekarang kita lihat contoh dari Al-Qur'an. Fa mimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Hada jawabun li syart lam nasukhu fil matan wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minat. Enggak disebutkan di matan ini ya. Qauluhu min fatayatikum am yashmulul mu'minah wa ghairil wa yashmulul mu'minata wa ghairal mu'minati falamma qala al mu'minat alima annahu la yajuz nikahu ghairil mu'minah minal fataya. Dikatakan dia di situ fa mimma malakat aymanukum, dari budak-budak yang kalian punya, min fatayatikumul mu'minat, yang perempuan tentunya, budak perempuan yang mukminah. Ya, berarti yang antum pahami di sini berarti apa? Nah, tidak boleh menikahi perempuan yang tidak beriman. Apa maksudnya ya? Baik. Kenapa antum bisa menyimpulkan yang tidak beriman itu nggak boleh dinikahi? Karena ditaksis dengan sifah yaitu al-mu'minat. Seandainya ayat ini mengatakan famimma malakat aymanukum min fatayatikum sampai situ doang, nggak ada kata al-mu'minatnya, maka mau dia kafir ataupun tidak, ya boleh dinikahi. Ya, mukmin ataupun tidak boleh dinikahi. Tapi di sini ditaksis dengan kata al-mu'minat. Baik. Wal muradu bil fatayati huna al-mamlukat. Al-mamlukat, budak-budak perempuan maksudnya fatayat di situ ya. Al-amat itu budak perempuan. Walau furido anna rajulan ihtaja ila zawaj wa laysa indahu mahrum ra'ati hurrah wa kana inda rajulin akhar amah nasraniyah fala yajuzu an yatazawwajaha li annaha laysat mu'minah amal amah al-muslimah fa yajuz. Misalkan fikrah mau menikah tapi dia nggak sanggup membayar mahar untuk perempuan yang merdeka. Ya, di zaman itu zaman masih banyak budak. Ya, zaman peperangan. Wa kana 'inda rajulin akhar amah nasraniyah, dan Abdul Qawi punya budak perempuan tapi Nasrani. Paham ya? Budaknya si Abdul Qawi perempuan Nasrani, maka nggak boleh si fikrah untuk menikahi budaknya Abdul Qawi tadi. Paham ya? Karena kalau budak itu maharnya lebih setengah dari orang yang merdeka. Misalkan di kebiasaan di daerah tersebut mahar perempuan itu kisaran 10 juta misalkan, maka budak itu berarti 5 juta. Begitu. Baik, lihatnya kepada kebiasaan daerah setempat. Lianna halaysat mu'minah amal amah al-muslimah fayajuz. Bagaimana kalau budaknya si Abdul Qawi perempuan yang mukmin? Maka boleh dinikahi sama fikrah. Nikahi bayar mahar. Baik. Ini namanya taksis dengan sifah, dengan naat ya. Contoh yang badal, qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Qauluhu walillahi 'alan nas hadza 'am. Walillahi 'alan nas maksudnya apa? Allah mewajibkan manusia. Apa yang diwajibkan? Hajjul bait, mewajibkan haji. Berarti kalau sampai sini saja yang kita pahami, haji itu wajib bagi semua orang. Tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, semua wajib untuk berhaji.
Akan tetapi ada taksis selanjutnya, manistato'a, yang mampu saja, ya, yang mampu tuh pergi ke sana. Berarti sini sudah ditaksis. Itu contoh yang badal. Ya, berarti yang tadinya gugur, walillahi 'alan nas, itu gugur dia. Kewajibannya gugur kepada seluruh manusia. Sekarang kewajiban tersebut masih tetap ada, hanya pada orang-orang yang mampu saja. Orang yang mampu, bukan orang yang kaya disebutkan, ya. Bukan orang kaya yang wajib haji, tapi yang mampu. Ya, karena kalau kaya belum tentu mampu. Waktu misalkan, atau fisik. Ya. Baik. Qauluhu wa misalul hal qauluhu ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Wa man yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang yang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam khalidan fiha, akan kekal di dalamnya. Al-hal fi qaulihi muta'ammidan. Ya, halnya berada di kata muta'ammidan. Ya, muta'ammidan artinya sengaja. Maka kalau membunuhnya tidak sengaja, ya, maka dia tidak akan kekal di dalam neraka jahanam. Makanya dalam syariat, dalam kitab Al-Jinayat, nanti antum pelajari di fikih, itu ada perbedaan antara orang yang membunuh dengan sengaja dan yang tidak sengaja. Hukumannya beda nanti. Ya, antum menembak burung, ternyata ada orang di situ kena. Nah, maka itu hukumannya beda dengan orang yang sengaja datang ke rumah orang lain, kemudian menusuk orang lain dengan pisau misalkan. Nah, jadi beda hukumannya, muta'ammidan atau ghairu muta'ammidan. Pada lam takun fiha kalimah muta'ammidan lakana qatlu al-mu'min khata'an mujiban li hadzal wa'id falamma qala muta'ammidan kharaja bil khata'. Wa kadzalika qauluhu ta'ala fi as-sayd wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'uhu mithlu ma qatala minan na'am. Ini ketika berhaji. Fa yadullu ala anna man qatalahu ghairu muta'ammidin laisa alaihi jaza' wa hadha huwa al-qaulus sahih. Antum ihram kemudian melihat rusa misalkan, antum buru rusa tersebut, antum sembelih dia, ya, karena ketidaktahuan, tidak sengaja, maka tidak perlu untuk membayar apapun di situ. Tapi kalau membunuhnya kena sengaja padahal tahu hukumnya di situ, maka di situ jaza, antum harus punya jaza, harus punya bayar denda di situ. Mithlu ma qatala minan na'am. Ya, antum harus bayar hewan yang semisal dari hewan-hewan ternak dengan harga yang kira-kira sama. Rusa, kalau dihargakan rusa itu setara dengan 3 ekor sapi, maka antum harus sembelih 3 ekor sapi, gitu. Taib. Qauluhu al-mukhassis al-munfasil. Taib. Selesai ide dari al-mukhassis al-muttasil. Ini berarti kesimpulannya al-mukhassis al-muttasil itu ada 3 apa saja? Istisna, kemudian syarat dan sifat. Ya. Istisna dengan taksis yang berbentuk istisna itu menggunakan apa? Illa. Ya. Kemudian kalau taksis yang menggunakan syarat itu menggunakan in, asyartiyah dan akhawatuha. Kemudian kalau taksis dengan sifat menggunakan 3 hal, na'at, badal, dan hal. Taib. Itu dia ringkasannya. Kemudian al-mukhassis al-munfasil, ya. Kalau di yang ini tadi yang anak kasih lihat ke antum ini, itu masuk ke sebelah kirinya. Taib. Al-mukhassis al-munfasil yakni alladzi laisa fi kalamin wahid bal huwa ma'rufun minal kharij. Yang ini lebih rumit yang ini. Ya, kalau tadi kan cuman kita lihat kepada ada in syartiyahnya, tidak ada illa apa tidak, langsung bisa kita tahu oh ini syartiyah, oh berarti ini mukhassis muttasil. Kalau munfasil ini dia di luar, ya, bahkan bisa jadi dalilnya yang sedang kita baca ini am ditaksis sama, ya, dalil di luar, bisa yang di Al-Quran ditaksis sama di luar Al-Quran hadis atau yang lainnya, ya. Nah, sekarang baru kita akan masuk ke taksis al-kitab bil kitab, taksis al-kitab bis sunnah, dan seterusnya. Baik. Qauluhu al-mukhassis al-munfasil ma yastaqillu bi nafsihi. Ya, yastaqillu bi nafsihi maksudnya dia bisa berdiri sendiri sebagai satu dalil. Sebagai satu dalil. Tapi kalau surat Al-Asr itu nggak bisa berdiri sendiri dia. Illal ladzina amanu, nggak boleh tiba-tiba illal ladzina amanu. Ya, nggak boleh. Baik. Wahwa salah satu asya. Mukhassis munfasil itu ada 3 macam. Al-his, al-aqal, asy-syara'. Al-his itu artinya apa? Al-his itu bahasa kita tuh panca indera. Ya, al-his itu ya pandangan dengan mata,
sentuhan dengan tangan dan seterusnya, itu namanya al-his, apa yang bisa dilihat dengan mata, dirasakan dengan anggota badan dan seterusnya. Wal aqal, dengan logika, wasyara', dari syariat itu sendiri. Misal at-takhsis bil his, qauluhu ta'ala an rihi 'ad tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa innal hissa 'ala annaha lam tudammir as-sama' wal ard. Ya, misalkan takhsis dengan his, dengan panca indera tadi. Firman Allah di surat Al-Ahqaf menceritakan tentang angin yang memporak-porandakan atau azab bagi kaum 'Ad. Ya, kaum 'Ad ini kan kaum yang ingkar. Ya, Allah utus angin kencang kepada mereka. Allah katakan tudammir itu yang menghancurkan. Angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya. Segala sesuatu di sini apa aja masuknya? Ya. Apakah langit dan bumi juga masuk ke sini? Kan langit dan bumi juga termasuk syai kan? Tapi nggak masuk ke sini kan? Dari mana tahu bahwa langit dan bumi nggak masuk? Buktinya langit dan bumi masih ada sampai sekarang, itu maksudnya. Paham ya? Nah, maka semua orang yang hisnya normal pasti kan memahami ayat ini bahwasanya yang dihancurkan oleh angin itu adalah bangunan, pepohonan, hewan ternak, orang-orang yang ada di kaum 'Ad terdahulu. Paham ya? Nah, itu nggak butuh kepada dalil dari syariat yang mengatakan kulla syai' ini ada yang lain gitu. Kan di ayat ini tidak dikatakan tudammiru kulla syai'in illa, nggak ada kata illa di situ. Paham ya? Jadi taksisnya dari mana kalau begitu? Dari al-his. Baik. At-takhsisu bil his, kita masuk ke syarah. Bima'na annahu ya'ti labdun 'am dallal hissu 'ala annahu laysa 'ala umumihi. Maksudnya ada satu lafaz dia umum, ya, suatu lafaz dia umum, ya, dan his panca indera menunjukkan bahwasanya dia tidak menunjukkan atas keumumannya, tidak seumum itu, gitu maksudnya. Misalkan Fikrah bilang, saya minum air tadi pagi, ya, saya minum air. Air yang diminum oleh Fikrah di situ, apakah semua air yang ada di muka bumi ini? Di laut itu air namanya. Ya, di kamar mandi itu air namanya, di gelas itu air namanya, di galon itu air namanya. Ya, Fikrah mengatakan saya minum air, berarti secara his antum paham bahwa di situ Fikrah minum sebagian air yang ada di rumahnya. Wadih ada? Nah, jadi secara his ini mirip dengan al-aqal, karena al-aqal ya, perantaranya itu his. Ya, baik. Wasani at-takhsis bil aqal bimana annahu ya'ti lafdun 'am dalla 'ala al-aqal dalla al-aqlu 'ala annahu laysa 'ala umumihi. Nah, yang ketiga taksis bisyara' bimana annahu ya'ti lafdun 'am dalla syara' min nususin ukhra 'ala annahu laysa 'ala umumihi. Misal taksis bil his qauluhu ta'ala an rihi 'ad tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa innal hissa 'ala annaha lam tudammir as-sama' wal ard. Indama taqra tudammir kulla syai'in bi amri rabbiha kulla syai' yaqtadi annaha dammarat as-sama' wal ard wal bihar wal ashjar wa kulla syai'. Lakin al-hiss yamna' min ta'mimi hadzal umum fa innaha lam tudammir as-sama' wa lam tudammir al-ard bal wa lam tudammir al-masakin wal masakin baqiyat fa asbahu la yura illa masakinuhum. Di lanjutan ayatnya dikatakan fa asbahu la yura illa masakinuhum, maka kemudian di pagi harinya, ini angin kencangnya di malam hari, di pagi hari nggak kelihatan dari kampung mereka itu kecuali puing-puing rumahnya saja. Tuh, tadi di awal ayat dikatakan tudammiru kulla syai', menghancurkan segala sesuatu, tapi masih ada puing-puing rumahnya. Nah, maksudnya secara logika yang dihancurkan itu ya hal-hal yang dibutuhkan, yang tadinya utuh menjadi berantakan. Pohon, ya, pohon hancur apa tidak? Hancur, tapi masih ada sisa-sisanya, nggak hancur, tidak berbekas begitu, gitu. Baik. Hum halaku kana ta'khudhul wahid minhum ila fawqin thumma tarudduhu ila al-ard wasbahu ka'ajazin nakhlin khawiyah lakin al-masakin madummirat fahadil ayah khussat bil hissi. Maka mereka itu penghuninya yang hancur di situ, yaitu kaum 'Ad, mereka diangkat oleh Allah, ya, kampung mereka itu berserta tanahnya diangkat ke langit kemudian dibalikkan, ya, fasbahu ka'ajazin nakhlin khawiyah, mereka seolah-olah adalah pokok-pokok pohon korma yang sudah lapuk, atau pohon korma ya kalau antum habis tebang dia, atau pohon kelapa lah kalau di Indonesia, atau pohon pisang kalau ditebang ada sisanya itu, ya, itu kan bentuknya udah rusak itu kan, ya, bentuknya seperti itu orang-orang itu, ya.
Baik. Lakin al-masakin madumirat. Rumah-rumah mereka tidak. Fa in qulta hal al-masakin kharija bi maqtad al-his? Al jawab la hiya kharija bi maqtad an-nas. Ya. Dari mana kita tahu bahwasanya rumah-rumahnya nggak hancur? Apakah secara logika atau secara his? Tidak. Kalau secara his, kita katakan rumah-rumahnya hancur ya. Seandainya nggak ada lanjutan ayat itu, tapi ayat ini mengatakan illa masakinuhum fasbahu la yura illa masakinuhum. Berarti di sini ya bukan his tapi dengan an-nas di ayat lanjutannya. Jadi selain masakin, yang lainnya hancur. Baik. Amal masakin min haitsul his fa inna rih qad tudammiruha. Qalu wa mithalu takhsis bil aqal. Qalu ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'. Fa innal aqal dalla ala anna dzatahu ta'ala ghairu makhluqah. Ya, perhatikan di sini, ini taksis dengan logika, mirip dengan taksis dengan al-his. Allah katakan Allah khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Maka logika menunjukkan bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala tidak diciptakan. Ya, Allah khaliqu kulli syai'. Nahnu na'lam annahu azza wa jalla lam yakhluq nafsahu, bal huwa khaliqun wa ma siwahu makhluq. Wal aqal yaqta'u qat'an asyakka fi anna Allah ghairu makhluq. Jadi kita katakan Allah menciptakan segala sesuatu. Kemudian ada orang yang ngomong, oh berarti Allah menciptakan dirinya sendiri? Enggak. Ya, gimana membantahnya? Enggak perlu bantahan yang kayak gini sebenarnya. Maka kita katakan ke orang yang ngomong seperti itu, kita katakan kalau logika antum lurus dalam memahami ayat ini, bahkan semua orang kaum muslimin membaca ayat ini, mereka akan paham bahwasanya yang dimaksud dengan kulli syai' di sini adalah langit, bumi, makhluk-makhluk dan segala isinya. Dirinya nggak masuk karena Allah Subhanahu wa taala bukan makhluk. Paham ya? Ada nggak orang yang berpikiran seperti itu baca ayat ini? Nggak ada, kecuali orang-orang yang memang sengaja mencari celah-celah untuk untuk meruntuhkan Islam. Allah khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Kemudian dia mengatakan berarti Allah menciptakan dirinya sendiri. Ada kalam batil. Ya, untuk membantahnya nggak perlu dalil karena mereka kesalahan dalam logika, cacat logika. Orang yang cacat logika itu nggak bisa dibantah dengan dalil. Ya, ini antum harus pahami ya. Ketika antum berdiskusi dengan seseorang, kemudian antum bertanya dalam akal, ketika dia menyampaikan argumennya, antum bertanya dalam hati antum, kok bisa dia memahami ayat itu seperti itu? Kok bisa dia berpikir seperti itu? Udah, kalau antum sudah berpikir seperti itu, tinggalkan lawan debat antum. Debat antum tidak akan ada ujungnya seperti itu. Kenapa? Karena antum sedang berdebat dengan orang yang sakit akalnya. Orang yang sakit akalnya, ya harus disembuhkan dulu. Ya, harus disembuhkan dulu, baru antum bisa debat. Biar akal antum sama-sama sehat. Baru ketemu titik temunya benarnya di mana. Nah, debat yang seperti itu tidak akan ada gunanya. Itu yang dinamakan dengan debat kusir itu. Ya, nggak akan ada habisnya. Nah, jadi debat nggak, kalau ada orang yang mengajak antum adu argumen, nggak semuanya harus diladeni. Ladenin yang mereka yang memang pantas untuk mendapatkan hujah-hujah yang akan antum sampaikan. Kalau jelas penolakan, jelas-jelas logikanya nggak benar, mau bawa dalil berapapun juga tetap digunakan logika yang tidak tepat. Baik. Bal huwa khaliqun wa ma siwahu makhluq. Allah itu khaliq, pencipta, ya. Wa ma siwahu makhluq. Dan yang selainnya itu adalah makhluk. Wal aqal yaqta'u an la syakka fi anna Allah ghairu makhluq, li'annahu law kana al-khaliq makhluqan lazima ad-daur wal khaliq makhluq wa khaliqul khalq makhluq wa khaliqul khaliq malik makhluk ila ma la nihayah. Fa yadkhulu fil umum. Kalau kita mengatakan Allah juga menciptakan dirinya sendiri, ya, berarti Allah menciptakan dirinya sendiri. Dia menciptakan dirinya sendiri. Berarti dirinya sendiri itu diciptakan sama Allah. Allah menciptakan diri sendiri, bolak-balik terus begitu. Paham ya? Jadi jadinya siklusnya nggak ada habisnya. Itu akibatnya kalau kita mengatakan Allah menciptakan dirinya sendiri. Itu namanya ad-daur. Ad-daur itu ya siklus yang tidak ada habisnya, seperti itu. Siklus yang tidak ada habisnya itu adalah imbas dari kesalahan dalam berlogika. Ya, logikanya sudah salah. Salah satu kesalahan dalam berlogika, misalkan ada yang mengatakan Allah itu atau yang menciptakan alam semesta itu lebih dari satu. Ini secara logika kan tidak benar. Ya, bagaimana kalau Tuhan yang pertama mau menciptakan langit itu di atas, Tuhan yang kedua menciptakan langit di bawah? Ya, secara logika nggak mungkin. Kalau salah satunya misalkan ternyata langit itu di atas, berarti salah satu Tuhan itu tidak maha kuasa.
Begitu kan? Kalau Tuhan yang pertama langit di atas, dan diciptakan langit di atas. Tuhan yang kedua mengatakan langit di bawah, tapi ternyata langit tetap di atas. Oh, berarti Tuhan yang kedua tidak maha kuasa, berarti bukan Tuhan, gitu kan? Kalau dua-duanya tidak terjadi, maksudnya langit itu nggak di atas, nggak di bawah, nggak ada. Oh, berarti dua-duanya tidak maha kuasa, dua-duanya bukan Tuhan. Paham maksudnya ya? Jadi segala sisi dia tidak mungkin. Yang logika menunjukkan adanya ad-daur itu. Baik. Walihada qala Syekhul Islam rahimahullah, innal uqala'a ittafaqu ala annahu la tasalsula fil mu'assirin. Manahu annal amra idza wasala ilal mu'assar ya binafsihi waqafa tasalsul wa illam naqul bidzalika lazimad daur alladzi la nihayata lahu. Nah, Syekhul Islam mengatakan innal uqala, orang yang logikanya bagus, akal sehat, ya, mereka sepakat bahwasanya la tasalsula fil mu'assirin. Tidak ada nama tasalsul. Tasalsul itu ya berkesinambungan itu. Ya, berkesinambungan, saling nyambung, setelah ini kemudian yang ini, fil mu'atsarin, dalam sesuatu yang terkena pengaruh. Dalam sesuatu yang terkena pengaruh. Misalkan ana mukul fikrah, ya, darabtu fikrah misalkan, ya. Yang dapatkan asar di situ adalah fikrah. Ana nggak dapat asar. Paham ya? Selesai, tidak ada tasalsul di situ. Tapi kalau ana juga dapat pengaruh, berarti ada tasalsul di situ. Ana pukul fikrah, fikrah mukul balik, ana pukul fikrah lagi, fikrah mukul balik, begitu seterusnya. Paham ya? Ila ma la nihayata lahu. Maka hukum asalnya al-mu'assar itu tidak ada tasalsul di dalamnya, tidak ada kelanjutannya. Ini pembahasan mantik ini, salah satu dasar dalam mantik. Hatta fil makhluqat as-sani ghairul masnu'. Nih, dalam jangankan Allah kepada makhluk ya, dalam sesama makhluk saja ada as-sani ghairul masnu'. Ia menciptakan mobil ya, beda dengan mobilnya. Begitu kan? Ya. Apa bedanya? Mobil itu hasil ciptaannya. Orangnya itu yang membuatnya. Nggak mungkin antum pukul sama rata itu. Ya. Orang yang menciptakan mobil, dia membuat mobil. Dan mobilnya membuat penciptanya. Kan nggak mungkin. Baik. Wa illa kanatil musajjilat allati indana wa mukabbir as-saut nafs as-sani fal fa'il ghairu maf'ul. Ya. Al-musajjilat, recorder, kemudian mikrofon, ya. Yang membuat recorder, mikrofon itu, ya, apakah dia adalah yang dibuat oleh mikrofon tersebut? Kan enggak, mustahil gitu. Dia menciptakan benda, kemudian bendanya itu menciptakan penciptanya. Kan enggak mungkin. Al-fa'il ghairul maf'ul. Lakin law qala qail asbata li anna Allah yadkhulu fi kalimati syai' hatta naqul inna lafdha salihun lidukhulihi fa naqul istami' li qaulillahi ta'ala qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillah. Baik. Kemudian ada yang ingin membantah tadi perkataan kita mengatakan Allah khaliqu kulli syai'. Syai' itu kan artinya sesuatu. Allah masuk apa tidak dalam kata syai'? Masuk kan? Ya, masuk dalam kata syai'. Berarti Allah khaliqu kulli syai', yang mencakup juga dirinya sendiri. Berarti Allah menciptakan dirinya sendiri. Paham ya? Ada yang berkata seperti itu. Bagaimana membantahnya? Bantahnya baca ayat ini, kul ayyu syai'in akbaru syahadah. Syai' apa yang lebih besar syahadahnya? Qulillah, katakanlah Allah. Berarti Allah itu memang syai', tapi dia adalah yang akbar. Baik. Qala al-Bukhari rahimahullah, wasamallaha nafsahu syai'an. Akhadhahu min hadhil ayah wala syakka anna Allah syai' li'annahu azza wa jalla mawjud. Apa itu syai'? Syai' itu mawjud. Allah mawjud atau la? Mawjud, berarti Allah itu syai'. Akan tetapi dia adalah akbaru syai'in berdasarkan di surat Al-An'am tadi. Baik. Apa ya? Tapi berarti Allah tidak menciptakan dirinya sendiri karena di situ mencakup, ya. Walaupun di situ Allah Subhanahu wa taala mencakup dirinya juga di dalam Allah khaliqu kulli syai', akan tetapi huwa akbaru syai'in. Meskipun dia adalah syai', Allah juga adalah akbaru syai'. Wadih hada? Makanya i'rab Allahu akbar itu Allahu akbaru syai'in. Syai'innya mahdzuf di situ. Ma'fum min as-sighah. Baik. Wa in qala qail hal sifatul khaliq dakhilatun fil ayah li'anna sifat syai'. Apakah sifat makhluk juga masuk? Pada sifat Allah Subhanahu wa taala masuk dalam ayat tadi? Kan sifat juga masuk syai'. Ya. Allah khaliqu kulli syai'. Salah satu sifat Allah apa? Maha pemberi rezeki misalkan. Ar-Razzaq. Berarti Allah menciptakan sifat Maha pemberi rezeki juga. Ya. Sifat itu sifat dirinya sendiri. Dia menciptakan sifat untuk dirinya sendiri. Nah, kita katakan laisat dakhilah.
Ya, sifat-sifat Allah itu tidak masuk ke dalam kata syai'. Li'anna sifah tabi'atun lil mausuf. Ini pahami kaidahnya ya. Kalau dalam kaidah fikih dikatakan at-tabi' tabi'. Ya, as-sifah tabi'atun lil mausuf. Yang namanya sifat itu dia sifatnya pengikut bagi yang disifati. Maka dia mengambil hukum yang disifati. Dalam nahwu saja, kalau mausufnya majrur, maka dia harus majrur juga sifat itu. Baik. Fakama anal mausuf wa huwa Allah azza wa jalla ghairu makhluq, fakadzalika sifatuhu ghairu makhluqah. Nah, ini bantahan logika kepada orang yang mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah. Ya. Kalamullah, dari situ antum ambil sifat bahwasanya Allah itu ya maha berbicara. Allah itu mutakallim, ya kan? Allah itu berbicara apa tidak? Berbicara. Berarti Allah punya sifat berbicara. Kita katakan tadi sifat itu mengikuti mausufnya. Berarti ya, kalau antum katakan Allah itu bukan makhluk, berarti kalamnya juga bukan makhluk. Sesimpel itu sebenarnya untuk membantah orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu kalam. Al-Qur'an itu adalah makhluk. Fakadzalika sifatu ghairu makhluq hatta al-Qur'an bal hatta al-kalam bimana 'am laysa bimakhluq masmu'an min Allah nafsuhu walakinahu laysa bisautin kaswatina bal bisautin 'azim idza takallama bil wahyi akhadhat as-sama'u minhu rajfah wa fazzat al-malaikah wa ghashya 'alayha hatta idza fuzza an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir falyantabi li hadhihi an-nuqtah al-mufidah. Maka perhatikan nuqtah ini, perhatikan kaidah tadi. Kaidahnya as-sifatu tabi'atun lil mausuf. Ya, sifat itu tabi' dari mausufnya. Kalau mausufnya bukan makhluk, maka sifatnya juga bukan makhluk. Kalau antum katakan Allah itu bukan makhluk, berarti konsekuensinya segala sifat Allah juga bukan makhluk. Baik, berarti dia tidak masuk ke dalam ayat Allahu khaliqu kulli syai'. Qaluhu wa minal ulama man yara anna ma khussa bil hissi wal aqli laysa minal 'amil makhsus wa innama huwa minal 'am alladhi yurida bihi al khusus wa hadzal qaul wajhu qawiyyun jiddan. Baik. Jadi antara para ulama, wa minal ulama dikatakan di sini, ya. Kalau disebutkan lafaz seperti ini oleh Syekh Utsaimin atau ulama-ulama yang lain, ini menunjukkan ini pendapat yang kuat. Ya. Tapi kalau dikatakan wakila, nggak disebutkan kata ulama atau ahlul ilminya, itu berarti pendapat yang lemah. Paham ya? Dikatakan gitu. Antum saking menganggap lemahnya suatu perkataan, nggak perlu untuk menukilkan siapa pemilik perkataan, gitu maksudnya. Ya. Dikatakan besok libur, ya. Dikatakan besok libur. Ini berarti perkataannya sangat lemah, gitu. Tapi kalau perkataannya kuat, antum sebutkan siapa yang ngomong. Ustaz Sofyan bilang besok libur. Wah, ini perkataan yang kuat berarti. Ya. Nah, itulah Syekh Utsaimin dikatakan wa minal ulama, di antara ulama. Apalagi kalau dia menambahkan nama orangnya, malah lebih kuat lagi berarti. Nah, maka di sini beliau mengatakan wa minal ulama man yara anna ma khussa bil hiss wal aql laysa minal amil makhsus. Yang ditaksis dengan hiss tadi, dengan panca indera, kemudian dengan akal, dengan logika, itu bukan al-am al-makhsus kata mereka. Yaitu namanya al-am alladhi urida bihil khusus. Al-am alladhi urida bihil al-khusus. Di ayat tadi Allah khaliqu kulli syai'. Kulli itu kan lafaz am ya. Tapi yang dimaksudkan adalah al-khas. Maka para ulama menamakan lafaz kulli syai' di sini namanya al-am urida bihi al-khas. Baik. Wa hadzal qaul wajhuhu qawiyyun jiddan, dalilul qawi. Yaqulu ana la usallim anna hadzal ladzi khassastahu bil hissi aw bil aqli dakhilun fil umum bal huwa ghairu dakhilun aslan wat takhsis kama alimna ikhraj ba'di afradil am fa ana aqul inna hadzal fard lam yadkhul aslan fil umum bal huwa min babil am alladhi urida bihi al khas wa ala hadha fanahdhif at takhsis bil hiss wa at takhsis bil aql li'anna al mutakallim wal mukhatab lam yakun muradan lahuma hadzal ladzi kharaja bil hiss aw bil aql fama dakhala aslan wa li hadza law qala qa'il alladhina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana al qa'il alladhina qala lahumun nas wahid lakinnahu min jinsin nas alladhina qala lahumun nas, maksudnya qala nasu lahum, yang mengatakan kepada mereka dari kalangan manusia, ini jinsnya sama. Fa'abbara bin nasi anhu fannas huna laysa aman khussa bil aql aw bil his. Yang berkata kepada mereka dari manusia. Apakah semua manusia di sini maksudnya? Enggak.
Ya. Nah, an-nas di sini bukan semua manusia. An-nas di sini adalah orang-orang kafir Quraisy di zaman itu. Paham ya? Orang kafir Quraisy di zaman itu, karena secara akal, secara logika, secara al-his ya mengatakan nggak mungkin semua manusia di sini. Ya, bal laisa minal am aslan. Memang ini lafaznya bukan am. Nggak ada yang mengatakan an-nas di sini am. Paham ya? Lah bukannya yang ada alif lamnya itu am. Ya, maka kita katakan ya tidak semuanya an-nas itu tidak semuanya. Jadi kita melihat kepada konteks kalimat. Lianna kulla wahidin ya'rifu annahu laysa kullun nas ja'u ila rasul yaqulun innan nasa qad jama'u lakum. Tsumma laysa kullun nas qad jama'u lir rasul bal Abu Sufyan wa man ma'ahu. Ya. Jadi qad jama'u lakum. Jadi sebab turunnya ayat ini adalah ada orang-orang yang mendatangi Nabi mengatakan sungguhnya Abu Sufyan dan kawan-kawannya sedang berusaha untuk mencelakakan kalian. Ya, Nabi dan para sahabat maksudnya ini di awal-awal Islam. Maka bukannya Nabi dan para sahabat takut, tapi malah fazadahum imana. Mereka bertambah keimanannya. Bukannya takut dengan ancaman seperti itu. Baik. Wa ala hadza fayaqulu haula'il ulama rahimahumullah inna ma khussa bil hiss wa bil aqli laysa min al-'amil makhsus bal huwa min al-'amil alladhi urida bihi al-khusus. Baik. Fa in qulta mal farqu bainahuma fa naqul al farqu bainahuma an al 'am alladhi urida bil khusus lam yakun 'umumuhu muradan min awwal al amr wa ala hadha fa ma lam yakun mutanawilan lahu hadha al lafz fala yahtaju ila iqamati ad dalil ala ikhrajih li'annahu lam yadkhul min al asl hatta nahtaju ila dalilin ala ikhrajihi. Kalau al 'am ya al 'am yang tulen, al 'am alladhi urida bil khusus ya, ini al 'am yang bentuknya am akan tetapi yang diinginkan adalah khas. Ya, al-am alladzi urida bil khusus. Contohnya di ayat tadi Allah khaliqu kulli syai' itu. Ya. Keumuman ayat itu Allah khaliqu kulli syai' memang dari awalnya tidak memaksudkan untuk mencakup segala sesuatu. Ya, termasuk Allah Subhanahu wa taala. Allah khaliqu kulli syai' itu memang dari awal dibuat kalimat tersebut tidak ditujukan untuk memasukkan Allah juga dalam penyebutan kata kulli syai'. Apa maksudnya? Baik. Maka tidak perlu ada dalil yang mentaksisnya. Allah khaliqu kulli syai' illallah. Nggak perlu ada kata illallah di situ. Kenapa? Karena dengan bil hiss sudah mafhum. Inilah yang dinamakan al-am alladhi urida bihi al-khusus. Berbedakan dengan kalimat akrim at-talabah. Muliakanlah para santri. Ini bisa dimasuki taksis illa Muhammad. Paham ya? Ini namanya al-am, namanya al-am yang mukhassas, al-am yang dikhususkan. Tapi kalau di ayat Allah khaliqu kulli syai' ini namanya al-am alladhi urida bihi al-khas atau al-khusus. Ya, untuk kasih catatan di samping di situ al-farqu bainal am alladhi urida bil khas wa al-am. Baik. Amma al-am al-makhsus wa kana min awwal al-amr muradan umumuhu li kulli al-afrad. Thumma ukhrija ba'd al-afrad wa hina idin nahtaju ila dalilin ikhraj ba'd al-afrad minhu wa illa fa inna natamassaku bil umum. Baik. Thaniyan annahu yaqbahu al-istisna' fi al-am alladhi urida bil khusus min hayth al-lafz wa la yu'addu hadha min al-balaghah. Walau qala qail ya tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha illa as-samawati wal ard lakana hadha fihi syai' min al-qubh war rakakah li'annahu ma'rufun anna ar-rih la tasilu ila hadha. Baik. Maka kalau antum mengatakan Allah khaliqu kulli syai'in illallah ya, maka ini dari sisi balaghah adalah kalimat yang rancu, sastranya rendah sekali, bahkan dikatakan kalimat yang lemah ya. Raqik ya, raqik itu artinya kalimat yang dia berada di antara benar dan salah. Dihukumi benar, benar, maknanya benar, dipahami. Dihukumi salah, ya, benar dia tapi, gitu ya. Nggak salah dia sebenarnya, cuman maknanya agak nggak tepat begitu. Ya, agak rancu lagi istilahnya. Itu kalimat-kalimat seperti itu. Misalkan kita mengatakan, istri Pak Lurah baru itu cantik. Nah, kalau mengatakan istri Pak Lurah baru itu cantik. Nah, yang cantik apa namanya? Istri Pak Lurah baru, ya. Istri Pak Lurah baru itu cantik atau itu kalau cantik yang jelas kembalinya istri. Kalau gantung-ganti cantiknya dengan misalkan kaya. Istri Pak Lurah cantik itu kaya. Istri Pak Lurah baru itu kaya.
Nah, yang kaya di sini Pak Lurah baru itu atau istrinya. Nah, istrinya ini istri baru atau Pak Lurahnya yang baru. Paham ya? Ini kan rancu, tapi kalimatnya benar apa enggak? Benar kalimatnya, tidak ada menyelisih kaidah di situ. Ini kalimat yang seperti ini namanya kalimat yang rakik, yang harus dihindari dalam balaghah. Maka Al-Quran terhindar dari kata yang rakik, nggak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang rakik. Baik, walau qala qailallah khaliqu kulli syai'in illa nafsah, lakana hadza istisna qabih, istisna qabih, istisna yang tidak tepat. Li'annahu ma'lum anna dzalika laysa dakhilan aslan. Fa hadani farqani bainal 'am wal al-makhsus wal 'am alladhi urida bihi al-khusus. Tapi itu dia dua perbedaan antara al-am al-makhsus sama al-am alladhi urida bihi al-khusus. Walladhi yatarajjah anna al-qawla bi anna hadha laysa min al-am al-makhsus bal huwa min al-am alladhi urida bil khusus qawlun qawiyyun jiddan. Maka saya di sini tidak mempertegas yang mana yang benar di ayat tadi, apakah ayat itu al-am al-makhsus atau al-am alladhi urida bil khusus. Ya. Tapi kalau kita melihat dari penjelasan beliau di sini, yang lebih dekat adalah perkataan yang kedua, al-am alladzi urida bihi al-khusus. Berarti ayat tadi al-am alladzi urida bil khusus. Paham ya? Kalau ada yang membantah antum, ya di ayat Allah katakan Allah khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu, berarti Allah menciptakan dirinya sendiri. Maka kita katakan la ya ini bukan al-am al-makhsus, ini al-am alladzi urida bil khusus. Ya, kalau dia paham bahasa Arab, paham usul fikih, cukup dengan kalimat itu dah ngerti dia. Baik. Wal faidatu min dzalik annana idza qulna lam yadkhul fil umum lam nutalib bid dalil ala ikhraji wa idza qulna huwa dakhil wa kharaja tulibna bid dalil. Jadi antum mengeluarkan sesuatu dari sesuatu yang lain itu butuh dalil. Misalkan Anda mengatakan akrim atau labah, antum ingin mengecualikan Muhammad, antum butuh dalil. Apa dalilnya? Istisna itu. Paham ya? Jadi butuh dalil di situ. Harus adanya istisna. Akrim at-talabah illa Muhammad. Itu harus ada dalilnya. Baik. Jadi harus ada sesuatu yang bisa mengeluarkan dia dari keumuman yang lainnya. Mengeluarkan Muhammad dari keumuman at-talabah. Harus punya dalil. Baik. Wa amma at-takhsisu bisyara' fa innal kitaba was sunnah yukhassisu kullan minhuma bimithliha kullun minhuma bimithlihima wa bil ijma'i wal qiyas. Idan al mukhassisat al munfasilah al kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Maka dari sini bisa kita simpulkan berarti at-takhsis atau al mukhassis yang munfasil itu ya dia adalah bisa dengan al kitab, bisa dengan sunnah, bisa dengan ijma', bisa juga dengan al qiyas. Nah, maksudnya al kitab apa? Berarti takhsisul kitab bil kitab, sunnah taksis sunnah bis sunnah, atau takhsisul kitab bis sunnah, ya, takhsisu sunnah bil ijma' dan seterusnya. Paham ya? Berarti taksis munfasil ada berapa? Ada tiga. Yang pertama tadi al-his, yang kedua al-aqal, yang ketiga asy-syara'. Asy-syara'nya dibagi menjadi jadi 4 ya. Al-kitab, as-sunnah, al-ijma' dan al-qiyas. Ngerti bedanya di sini ya, pembedaannya? Jadi coba kita runut dari pembahasan awal. Kita kan lagi bahas mukhassis ini ya. Mukhassis ada 2 kan? Muttasil dan munfasil. Yang pertama kita bahas tadi muttasil atau munfasil? Muttasil. Muttasil ada berapa? Ada 3. Yang pertama istisna dengan illah, kemudian syarat dengan in, asyatiyah dan akhawatnya, kemudian dengan sifah. Sifah itu juga dengan 3 macam. Apa? 3-nya? Na'ad, badal dan hal. Udah, itu selesai muttasil. Sekarang munfasil. Munfasil ini ada berapa? Ada 3. Yang pertama tadi al-his, ya, kemudian al-aqal, kemudian asy-syara'. Asy-syara' ini ada 3. Apa? Ada 4 ya. Asy-syara' kan asyatin syariat ya. Takhsis dengan syariat, yaitu dengan al-kitab, Al-Qur'an maksudnya, as-sunnah, al-ijma' dan al-qiyas. Maksudnya 4 sumber dalil utama itu ya. Baik, dalil yang muttafaq ya. Dalil yang muttafaq itu dalil Quran, sunnah dan ijma'. Wa aqsamuhu bitafsil tsamaniyah. Itu 4 kita katakan, tapi kalau ditafsir jadinya 8 ya, masing-masing 2. Kita katakan taksis kitab bi kitab, taksis kitab bi sunnah, taksis sunnah bi kitab, taksis sunnah bi sunnah, taksis kitab bi ijma', taksis kitab bi qiyas. Nah, apa makna kitab di situ ya? Al-Qur'an ya.
Nah, kalau antum katakan kitab itu pasangannya sunnah. Ya, kalau antum mengatakan Al-Qur'an itu pasangannya hadis. Ya, Al-Qur'an wal hadis, bukan Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an itu pasangannya al-hadis. Ya, sama-sama lafaz, sama-sama kalam. Al-Qur'an kalamullah, al-hadis kalam Rasul, gitu ya. Tapi kalau antum mengatakan Al-Kitab dengan as-sunnah, ya, Alkitab itu maksudnya kalamullah dan makna-maknanya dan tafsiran-tafsirannya. Nah, kalau sunnah maksudnya thariqah, ya, cara hidupnya Nabi. Jadi lebih umum dia. Maka di sini dikatakan kitab dan sunnah, lebih umum dia. Ya, beserta tafsiran-tafsirannya maksudnya. Ya, baik. Sunnah bi sunnah, kitab bi ijma', kitab bi qiyas, sunnah bi ijma', sunnah bi qiyas. Baik, masing-masing kita akan lihat nanti apa taksis kitab bil kitab, ya, apa taksisu Alkitab bis sunnah dan seterusnya. Dan ini adalah pembahasan yang penting, ya. Ini juga akan Anda temukan nanti di pembahasan tafsir, ya. Di usul tafsir akan ditemukan, ya, taksis ini. Baik, Allah taala alam, insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.